Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris, Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya nih, bapak-bapak semuanya? wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Pak Gus. alhamdulillah baik Alhamdulillah. bagus. Oke, Sehat dan mudah-mudahan. bahagia Pak Gus. Nah, itu yang penting, Pak. Bahagia tuh jangan sampai lupa, Pak. Lupakan Iya keadaan-keadaan iya. yang lain dan tetap bahagia karena dalam BBM kita harus menimbulkan kebahagiaan, kan begitu, Pak ya. Iya Eh, betul setuju Pak. ya, baik Pak Abu. Jadi seperti rencana kita yang kemarin, bahwasannya hari ini saya menjadi supervisor dari kegiatan coaching Pak Abu. Dan Pak Abu akan menjadi Iya coach dan Pak Haris menjadi coaching. Nah, sebelum kita lakukan coach Pak Abu, iya Pak. nanti kita akan menyampaikan bahwasannya bahwa penilaian dari percakapan coaching kita merujuk kepada prinsip-prinsip coaching, ya, prinsip-prinsip coaching, Iya. yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, kemudian Iya. ada juga seperti, ya, biasanya kita menggunakan alur Tirta di dalam Betul Pak. proses coaching. Nah, sebelum Betul kita Pak. mulai coaching, Pak Abu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang Iya pertama betul Pak. adalah kompetensi coaching apa nanti yang ingin Pak Abu kembangkan dalam proses coaching ini, Pak Abu? Terima kasih Pak Gus. Memang di dalam proses coaching itu kan ada 3 kompetensi minimal yang harus kita miliki ya Pak Gus. Ya. Dari 3 itu puncaknya kalau menurut saya bagus itu adalah ketika kita mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang berbobot itu biasanya muncul kalau saya mampu menghadirkan penuh atau presence. Dan yang kedua adalah dari presence tadi saya bisa mendengarkan secara aktif atau mendengarkan aktif, maka dari 2 hal tadi akan muncul kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Agus. Dan ini yang ingin saya kembangkan, Pak Agus. Jadi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak? Iya, ya kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot eh, terhadap coach Pak Agus. Baik. Oke, itu adalah kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin saya observasi yang mana, Pak Tuan? Iya, Lebih betul Pak. spesifik. Sebenarnya yang lebih spesifik tadi dari 3 itu Pak, memang itu tadi ketika atau kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot, ya, itu yang lebih spesifik. Iya, itu Pak. Kemudian Ya. satu lagi pertanyaan, Pak Abu, eh, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Abu inginkan? Apa indikatornya? Baiklah bagus. Jadi ketika kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka indikatornya adalah ketika pertanyaan tadi itu menggugah coach untuk mengoptimalkan potensi yang dia miliki, Pak Agus. Oke, jadi indikatornya adalah menggugah coach. Ya, menggugah coach ya untuk mengoptimalkan potensi yang dia miliki, Pak. Oke, potensi yang dimiliki. Baik. Baik Pak Abu, Pak Aris sudah siap? Oh, Siap ya? Siap, Pak Oke, Agus. baik. Siap. Silakan Pak Abu dimulai lakukan coaching dengan coachingnya Pak Aris. Dipersilahkan. Oke, terima kasih ya Pak Agus. Siap. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Abu. Apa kabar siang ini Pak Aris? Alhamdulillah sehat Pak Abu. Pak Abu juga Iya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Aris.
Maaf Pak Haris, eh, Bapak kemarin mengajukan janji, baru hari ini kita bisa melakukan pertemuan Pak Haris. Mohon maaf, kemarin memang agak sibuk sedikit Pak Haris. Ya, dimaklumi, tahu sendiri Pak Abu lah sibuk Pak Abu. Iya. Kira-kira nih Pak Haris, tujuan akhir dari perbincangan kita pada siang hari ini kira-kira apa nih Pak Haris? Gini Pak Abu, saya sengaja meminta jadwal Pak Abu untuk bisa melakukan coaching pada kali ini karena ada ya mungkin bisa dikatakan hambatan atau masalah dalam pembelajaran saya di kelas Pak Abu. Jadi dalam proses coaching kali ini saya menginginkan nanti saya bisa menjadi guru yang bisa menampilkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak Abu. Jadi Pak Haris merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Haris itu pembelajaran yang sekarang itu masih kurang menyenangkan, begitu ya Pak Haris? Betul Pak Abu, saya merasa seperti itu Pak Abu untuk akhir-akhir ini. Kalau boleh tahu nih kira-kira apa yang mendasari pemikiran atau perasaan Pak Haris sehingga Pak Haris menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan Pak Haris itu kurang menyenangkan di kelas Pak? Seperti ini Pak Abu ya, mungkin kalau saya evaluasi mungkin beberapa pekan belakangan ini, saya merasa pembelajaran saya kurang menyenangkan karena ada beberapa indikator yang nampak oleh saya. Yang pertama mungkin jika dilihat dari segi antusias siswa di dalam kegiatan komunikatif, sehingga pembelajaran lebih seperti satu arah. Jadi hanya saya sebagai pembicara memberikan pembelajaran, siswa hanya diam pasif, Pak Bu. Kemudian yang kedua, dari sendiri juga sepertinya ya saya kurang antusias juga untuk masuk dalam kelas Pak Abu. Sepertinya ya mungkin ada rasa, mungkin ya dikatakan agak bosan lah dalam kelas Pak Abu. Seperti itu Pak Abu. Pak Haris tadi menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan Pak Haris itu kurang menyenangkan, terlihat dari antusiasme siswa di kelas tadi ya Pak Haris? Betul Pak Abu. Kemudian kedua, akhirnya juga menimbulkan kebosanan pada diri Pak Haris, begitu ya Pak Haris ya? Betul. Karena ketika siswa sudah tidak semangat ketika kita mengajar, otomatis kan akan mempengaruhi ke kinerja kita kan Pak Abu. Mereka kita juga akan merasa kurang semangat juga gitu, sehingga kayaknya tidak ada titik temu gitu Pak Abu. Akhirnya kayaknya seperti kok sama-sama kurang semangat seperti itu. Iya. Memang begitu tuh Pak Haris. Jadi Pak Haris, kalau Pak Haris melakukan pernah melakukan refleksi atau evaluasi, kira-kira menurut Pak Haris penyebab dari apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Haris itu apa kira-kira? Mungkin beberapa penyebab mungkin bisa jadikan prasangka kita Pak Bu ya. Mungkin yang pertama mungkin karena mungkin pembelajaran yang saya sampaikan ke siswa itu belum menggunakan metode ataupun pendekatan pembelajaran yang kurang variatif mungkin Pak Bu, itu yang pertama. Yang kedua kayaknya juga media pembelajaran yang saya gunakan itu juga kurang gitu kan. Bahkan mungkin saya cenderung banyak tidak menggunakan media, hanya beberapa materi saja saya menyiapkan medianya gitu. Sementara di beberapa banyak materi mungkin saya hanya menggunakan metode ceramah tanpa didampingi dengan media yang mungkin bisa menarik antusias siswa di dalam pembelajaran dengan saya Pak Abu. Jadi kalau saya catat tadi Pak Haris, dari apa yang barusan disampaikan oleh Pak Haris, ada dua hal memang saya lihat Pak. Satu adalah metode atau strategi tadi yang kurang variatif, dan yang kedua media pembelajaran yang belum berbasis IT gitu ya Pak Haris? Betul Pak Abu, betul. Ini Pak Haris sebenarnya sudah memahami permasalahan, akar permasalahannya nih Pak Haris. Kira-kira Pak
pembelajaran seperti pembelajaran yang saya inginkan tentunya kembali ke saya kurang menyenangkan, maka mungkin menurut saya yang pembelajaran yang ideal yang saya inginkan itu ya pembelajaran yang menyenangkan Pak Abu. Dalam artian kata menyenangkan bagi siswa juga menyenangkan bagi saya sebagai guru Pak Abu. Jadi mungkin saya membayangkan Pak Abu ya, ketika pembelajaran itu menyenangkan, maka ya sudah antusias dalam menerima pembelajaran, maka mungkin ya daya tangkap mereka itu ya lebih cepat Pak Abu. Karena kalau tidak salah tuh Pak Abu ya, ada salah satu teori mengatakan bahwasanya ketika seorang siswa itu merasa sudah kurang tenang guru yang menyampaikan materi itu akan payah untuk Pak Abu ya. Jadi sebaliknya gitu kan, sepayah pun apapun materi, tapi jika sudah merasa senang dan membuka pikiran mereka untuk menerima pembelajaran, maka ya mereka akan Pak Abu kondisi yang ideal yang saya inginkan ya pembelajaran yang sangat menyenangkan baik untuk siswa maupun untuk guru. Selain menyenangkan juga pembelajaran tersebut tentunya Pak Abu. Jadi ada maknanya bagi siswa seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haris informasi. Kalau saya dengar tadi dari penjelasan Pak Haris, sebenarnya Pak Haris itu sudah memiliki modal besar sebenarnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran menyenangkan di kelas Bang. Tinggal lagi sebenarnya kira-kira apa rencana Pak Haris agar tujuan dari Pak Haris coaching pada siang hari ini untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan itu kira-kira seperti apa Pak Haris? Iya Pak Abu. Tadi baru kita sebentar saja sudah melakukan proses coaching ini sudah buka pikiran saya Pak Abu. Itu berarti metode ataupun pendekatan. Halo Pak Aris, suaranya Akan pendekatan maupun metode pembelajaran berkaitan dengan kan bukan satu metode lebih ya. pembelajaran maupun pendekatan pembelajaran sehingga nantinya saya bisa belajar dari mereka bagaimana metode maupun pendekatan pembelajaran yang efektif dan bisa saya gunakan secara variatif di dalam kelas. Kemudian yang kedua, tentunya juga saya akan belajar secara mandiri Pak Abu, belajar bagaimana bisa paham tentang metode maupun pendekatan pembelajaran yang bisa saya gunakan di kelas. Dan yang mungkin yang ketiga berkaitan dengan media pembelajaran tadi Pak Abu, saya akan bertanya juga, akan berkolaborasi, meminta tolong kepada rekan sejawat saya yang paham tentang IT. Kebetulan di sekolah saya juga ada sarjana komputer. Di situ mungkin saya bisa minta tolong ke rekan saya untuk bisa
mengajari saya untuk bisa membuat media pembelajaran yang mungkin yang berbasis IT, ataupun mungkin media pembelajaran yang tidak harus berbasis IT tapi juga menyenangkan dan bermakna bagi pembelajaran di kelas nanti, Pak Abu. Oke. Ini sebenarnya luar biasa nih ide dari Pak Haris nih. Kira-kira ini kapan secepatnya akan dimulai oleh Pak Haris? Setelah mungkin proses coaching ini selesai, tentunya mungkin saya harus sesegera mungkin Pak Abu untuk eksekusi dari aksi yang saya rencanakan tadi. Mungkin saya sesegera mungkin harus saya hubungi rekan sejawat saya bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan mereka, baik tadi di dalam memahami metode maupun pendekatan pembelajaran. Yang kedua mungkin di dalam pembuatan media pembelajaran yang berbasis IT tadi, Pak Abu. Mungkin ya kalau bisa sesegera mungkin, Pak Abu, sehingga nanti sebelum berakhir semester ini saya sudah bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kalau saya dengar dari penjelasan Pak Haris, memang rencana aksi Pak Haris itu sudah sangat jelas, dan juga kapan mau dilaksanakan juga sudah sangat jelas. Jadi memang akhirnya akan kita tunggu bagaimana eksekusi dari Pak Haris ya Pak. Betul Pak Abu, pokoknya saya juga berharap ini selalu minta pendapat maupun masukan dari Pak Abu ini, karena dari proses coaching yang sebentar ini saja saya sudah bisa menemukan sendiri, Pak Abu, menemukan sendiri solusi atas permasalahan saya. Jadi mungkin untuk kedepannya di dalam mengeksekusi rencana saya tadi, saya juga berharap bimbingan dari Pak Abu tentunya. Sama-sama Pak Haris. Sebenarnya saya juga bukan terlalu ahli Pak Haris, tapi dengan berbagi itu akan menambah ilmu kita sendiri Pak Haris sebenarnya. Jadi mungkin pembicaraan kita cukup sampai di sini Pak Haris. Mungkin ya Pak Abu, mungkin saya insya Allah akan segera eksekusi secepat mungkin. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya ya mungkin kalau Pak Abu tidak keberatan ya bisa meluangkan waktunya, nanti saya hubungi kembali. Saya ingin menceritakan bagaimana tidak lanjut dari rencana yang sudah akan saya lakukan, Pak Abu. Oke, terima kasih Pak Haris, sama-sama. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua Pak Haris. Oke, terima kasih Pak Abu atas waktunya, Pak Abu. Iya, sama-sama Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali Pak Abu. Sudah selesai di coachingnya, sudah selesai. Nah, jadi kita laksanakan kegiatan berikutnya di pasca supervisi. Yang pertama adalah ada satu pertanyaan ini Pak Abu. Iya Pak. Apa yang sudah Pak Abu lakukan saat coaching yang merupakan indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Abu inginkan tadi? Kalau terkait dengan kompetensi coaching yang tercapai dalam pembicaraan tadi, di awal kan saya sampaikan Pak, terkait dengan kemampuan atau kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Namun dalam coaching tadi saya merasa bahwa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu belum begitu kuat ya dalam percakapan tadi. Itu yang saya rasakan. Ya, itu adalah apa ya yang Pak Abu rasakan tadi ya, berkenaan dengan indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan. Baik, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi dari kegiatan coaching yang Pak Abu lakukan bersama Pak Haris. Yang pertama tadi ada kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Abu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di dalam sebagaimana kompetensi ya di dalam
coaching ya. Kemudian berikutnya adalah alur yang kita pergunakan adalah alur Tirta. Pak Abu sudah melakukan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta dalam pelaksanaannya, sudah menyampaikan atau menanyakan tujuan, kemudian Pak Abu sudah mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan dari Koci. Kemudian Pak Abu juga sudah berhasil menggiring Koci ke dalam sebuah solusi yang ditemukan oleh Koci itu sendiri. Ya. Berikutnya Pak Abu juga sudah menanyakan tentang rencana aksi, sudah memunculkan rencana aksi yang sudah harus dilakukan oleh Koci itu sendiri. Berikutnya juga tanggung jawab, ya, Pak Abu sudah memunculkan di dalam kegiatan Koci sesuai dengan alur Tirta. Berikutnya Pak Abu satu lagi, untuk proses berikutnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Pak Abu lakukan barusan, Pak Abu. Terima kasih Pak. Memang untuk kedepannya saya harus lebih memusatkan mengasah kemampuan saya terkait dengan coaching ini pada dua hal ya Pak. Satu, mendengarkan aktif. Artinya dengan mendengarkan aktif itu kan kita mampu memahami apa inti pembicaraan yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang kedua yang harus dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memang pertanyaan yang kita munculkan itu mampu menggiring coach kepada solusi. Nah, jadi itu yang ingin saya kembangkan di masa mendatang gitu Pak Agus terkait dengan coaching ini. Baik, oke, luar biasa Pak Abu, keren dan secara umum coachingnya sudah berjalan baik. Baiklah Bapak-bapak, demikian kegiatan kita dalam sesi Koci. Saya sebagai observer pada kegiatan Koci antara Pak Abu Muksin dengan Pak Haris. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.